Oke, balik lagi bersama saya Papa Geor. Dan saya Mama Geo. Jumpa lagi di acara Keluarga Geo. Dan share. Ini YouTuber makan. Ya udahlah ulah. Ayo mulu. Hai guys, kembali lagi bersama keluarga Geor. Saya Mama Geor. Dan saya Papa Geor. Anak Geornya lagi di bawah. Jadi kali ini kita ngebahas tentang program hamil. Ya, program hamil ini adalah sebuah sharing curhat-curhat dan ini sangat bermanfaat bagi keluarga-keluarga yang ingin memiliki momongan. Ya siapa gitu tahu ya. buat nambah-nambah ilmu. Ya, Jadi kenapa kita akhirnya promil awalnya? Kalau gue pribadi sih pas setahun nikah udah minta promil. ya setahun nikah belum hamil-hamil, pengen promil. Langsung promil. Tapi kalau menurut si Geor, Ntar dulu lah. tar gitu. dulu Maksudnya siapa tahu setahun, belum rezeki. ya setahun masih usia yang terlalu dini untuk menyatakan kayaknya kita bermasalah gitu, Pak. Maksud gua biarkan aja, mungkin belum dikasih, setahun mah masih aman lah. Iya, ya sempat berdebat ya. Walaupun kita baru kenal terus nikah, bukan yang apa sih yang santai. Ya udahlah kita jalanin kayak pacaran dulu. Enggak, gua pun juga apa ya, ngapain nunda-nunda, kan tujuannya berkeluarga ya, punya anak, mau ngapain lagi gitu. Kita juga umurnya bisa dibilang Gue injury time. iya kalau sama gua. lah, maksudnya Untuk apalagi cowok nikah kan gue 31. gue 27, jatuhnya Masih aman, masih aman sih sebenarnya. Cuman kan ya kalau santai-santai nanti mau kapan, maksudnya gue aja yang buru-buru aja, bener-bener waktu itu belum gitu. Ya udah pada akhirnya dengan perdebatan kita berkomitmen masing-masing, kan namanya juga dia syuting kan. Kalau program itu kan nanya teman-teman, nanya orang yang pada program tuh harus apa sih, waktu diluangin gitu kan. Kalau gue mah gampang, gue kan orang kantoran, bisa izin atau apa. Nah kalau kayak dia kan syuting waktunya nggak jelas, pulang pagi, apa kondisi fisik Capek. dan ya mentalnya capek lah kayak gitu. Ya udah pas udah kita komitmen, ya udah 2 tahun gue nggak mau tahu harus program Kalau ya. masih belum ada Iya. juga harus program. Iya harus gitu. program ya, gue nggak mau tahu pokoknya gitu. Ya Nah. udah. Pas lah itu di tahun 2017 kita anniversary kedua bulan Oktober. Akhirnya wah, ini sudah saatnya kita untuk melakukan promil. Ya dan itu pun kita juga ada pembahasan, maksudnya ya udah kita kumpulin dulu dana program, karena kan kalau dengar program itu biayanya bombastis ya, lumayan. Apalagi belum tentu langsung berhasil, mesti coba lagi. Kita pun juga kalau dia syuting nggak mungkin waktunya kan, sedangkan kita pun butuh apa sih, kok jadi muter ya Geor ya. Yang tadi kan Kita anniversary di Oktober 2017. Ya udah, artinya saatnya nih kita cek ke dokter Iya. Objin. Nah, langsung aja kita waktu itu sudah searching Google, akhirnya jatuh pilihan kepada dokter Waluyo Sapardan bukan Bukit ya, bukan dokter Waluyo Sapardan, bener ya? Iya. Nah kalau dokter Objin itu info nggak dari Google, itu dapat Ya, dari temen teman. kantor juga. Temen kantor gue itu program waktu itu cerita gini-gini, nggak tahu feeling aja. Ya udah ya udah deh di sana, toh plus sedekat kantor karena di daerah Panglima Polim dan bukan rumah sakit. Ya. Jadi dia tuh Klinik dokternya tuh sendiri klinik lah. sendiri, dan dokternya udah tua banget, udah senior, jatuhnya udah profesor lah. Dan dia, gitu. kalau nggak salah sih ya, dia salah satu founder dari Rumah Sakit ASI. Iya, Pendiri lah. salah satu pendiri. Nah ya udah akhirnya kita ke sana deh, rekomendasi teman. Tar dulu, sebelum kita datang ke sana perlu kita kasih tahu juga buat teman-teman pasangan susah ya, suami istri yang
mau hamil udah lama nggak hamil terus program hamil komitmen harus dua-duanya. Nah, iya, Cowok betul. cewek harus dicek, jangan egois ceweknya doang karena ngerasa kemungkinan kemandulan hanya di pihak wanita. Tidak, kemandulan bisa datang kepada pria juga. Persentasinya 50-50, jadi lu punya kemungkinan yang sama. Itu yang penting, karena banyak teman-teman cowok, teman-teman gue yang cowok tuh malu, gengsi, takut untuk mengikuti program hamil ini. Jadi yang disuruh ngecek istrinya doang. Itu salah, kawan-kawan. Iya. Dan kayak temen gue pun juga ada, aduh suami gue kok nggak mau ya suruh cek gitu. Nah itu egois banget sih, karena merasa wah cewek yang hamil gitu, jadi menganggap ya udah cewek yang bermasalah. Padahal dari temen kantor gue yang program itu justru kebanyakan problemnya di laki bukan di cewek loh. Nah, gitu. jadi pas kita datang awal ke kliniknya Dokter Waluyo, justru si susternya itu ya yang ngasih tahu ya bahwa komitmen cowok cewek harus diperiksa. Itu kenapa? Karena istilahnya kalau cewek itu adalah lahannya. Tanahnya subur atau enggak dicek, sedangkan laki-laki itu bibitnya bagus atau tidak. Jadi si bibit yang mau ditanam di tanah ini matching atau tidak, itulah fungsinya kenapa dua-duanya harus dicek. Kita benar-benar program berdua, nggak ada yang tahu, orang tua pun nggak tahu, diem-diem aja, bener-bener hanya kita berdua. Kenapa begitu? Bukannya kita menolak biar didoain orang tua gitu enggak, karena gue pribadi karena program itu butuh privacy gitu. Dan lebih kayak tidak mau ada tekanan-tekanan lain, mungkin, lebih ke situ ya. Mungkin orang tua pengen nanya gimana kemajuannya, gimana tahapannya, mungkin nanya doang. Cuman sebagai program kayak males ditanya-tanya gitu, jatuhnya nanti ke bawah. Tapi kalau ini mah sebenarnya tergantung orang. Sih. Kalau gue pribadi kayak gitu, bagi gue orang tua tuh ya udah tahu jadinya, tahu hasilnya aja. Apapun yang kita lakukan itu prosesnya apa ya cukup kita aja tahu. Kunjungan pertama itu kamu diapain ya? Aku lupa loh kamu diapain. Nggak, pokoknya kunjungan pertama kita berdua ditanya, anak gue tuh ditanya. Mungkin lebih kayak buat cek psikis kali ya kan. Kadang faktor ada yang karena kitanya aman-aman aja tapi ternyata psikis kita ini jadinya ngaruh gitu. Nah pertama sih ditanya tinggal di mana, kerja apa, jarak ke kantornya berapa jauh, suaminya kerja apa gitu-gitu, terus kerjanya berapa jam berapa sampai jam berapa, terus di rumah ada sampai ditanyain gitu, di rumah tinggal sama siapa aja, sampai kayak gitu, sampai di rumah tinggal sama siapa aja ya, kayak gitu-gitu deh. Karena aku ditanya kayak gini-gini ya gitu. Nah terus habis itu kita berdua ambil darah. Oh iya, kamu ambil darah. Bukannya kalau aku di Prodia aku bareng. Oh iya bareng. Nah gue ngambil darah, cek darah dulu buat ngecek apa sih ya, itulah masalah kadar darah, gen apalah itulah. Iya gitu-gitu. Nah gue sebenarnya nyimpen gitu bukunya buat isi biar biar jelas ya istilah dokternya. Cuman dari kemarin nyari-nyari nggak ada. Jadi gitu. Kamu pas yang awal tuh langsung transvaginal juga nggak sih ceknya? Oh iya, transvaginal. Langsung transvaginal dulu kan, buat ngelihat takutnya ada mungkin langsung kelihatan ada kista atau apa kayak gitu-gitu. Ya. Terus ya udah ambil darah. Nah dia langsung schedulein cek sperma ya. Langsung cek darah dan cek sperma. Kalau gue darah doang. Karena di klinik itu tidak bisa cek sperma, hanya darah doang. Akhirnya gue mikir ya udah darah juga sekalian aja satu paket sama yang sperma di Prodia waktu itu. Dan sebenarnya di klinik itu juga ada gue ngambil darahnya sama petugas Prodia sebenarnya. Iya, ada rekannya. Tadi ini terlalu serius banget ya perbincangan kita ya, nggak ada seru-serunya ya, nggak nyantai ngobrolnya. Oh ya. Bikin nyantai lah. Nyantai gimana kan emang program. Iya kan bikin nyantai lah, seru nih mah dari tadi bahasa dan muter kayak. Ya udah lalu yang bikin seru lo dari tadi yang gue suruh ngomong terus. Nah ini seru nih. Udah ngegas gini. Lagian lu tahu seru ya udah lu lah. Oke, jadi untuk cek sperma ini adalah salah satu hal yang cukup mendebarkan ya. Kalau cek darahnya sebenarnya biasa aja. Apaan ya?
dia takut disuntik Enggak, sebenarnya. biasa Lu aja. kan susah. Tapi sumpah yang Prodia di Tebet itu keren. Gue udah merem-merem nahan sakit, ternyata nggak sakit, diambil darahnya. Keren itu yang di sana Prodia. Terima kasih Prodia. Nah terus yang spermanya itu begitu gue nelpon syaratnya adalah harus puasa berhubungan kurang lebih 5 hari ya kalau nggak salah ya. Ya lupa. 5 hari. Nggak tahu deh. Kalau nggak salah 5 hari itu puasa berhubungan. Nah habis itu di Prodia sana itu disediain kayak kamar gitu untuk kita bisa mengeluarkan sperma. Nah itu pilihannya ada 2, bapak mau sendiri atau sama istrinya juga nggak apa-apa. Gue mah kagak ikut Nah, juga. inilah menjadi perdebatan. Apakah perlu ya sama istri itu? Kayaknya nggak enak aja gitu. Iyalah, mana ada, udah nonton bokep paling. Iya, sama istri masuk terus keluar kan bawa sperma gitu di botol, terus orang-orang nanti kan pada ngeliat, iya habis ngapain, nggak enak. Akhirnya gue memilih gue sendiri aja. Kita gunakan imajinasi. Kamarnya keren, ada kamar mandi dalam. Kasih tontonannya dong. Iya, ada TV, ada DVD. CD bajakan ya? Iya, Remak apa? DVD-nya Buru-buru. DVD bajakan. Udah baret-baret dan ceweknya jadul gitu kayak tahun-tahun 90-an fashionnya. Untung era digital, jadi langsung saja browsing pakai xvideos.com. Kita bocah lu nonton. Enggak lah, ini nggak nonton. Nah udah, itu juga hal yang pengalaman yang menurut gue tak terlupakan sih. Jadi begitu kan keluar ya, suruh taruh di botol kayak toples gitulah begitu. Kayak ini ya, toplesnya tes urin gitu ya, segitu. Lebih gede lah. Oh, lebih gede. Udah kan, gue tuh udah deg-degan nih, gue keluarnya gimana, karena begitu udah jadi tuh harus langsung keluar, harus langsung dikasihin dan langsung dicek lah, nggak boleh lama. Nah jadi gue buru-buru tuh, cepat mati, gue buru-buru, cat. Dengan maksud ketika gue ngasih nimba, gue langsung balik badan, gue nunduk, gue keluar kan. Malu lah, harga diri cuy ya kan. Itu begitu gua kasih, gua nunduk, gua balik badan, 3 langkah dipanggil, Pak Eri, lu apa lagi? Maaf Pak, boleh tunggu sebentar. Emangnya kenapa? Ini kita mau cek dulu jumlah volumenya, jadi kayak liternya memenuhi syarat atau enggak untuk masuk ke lab gitu. Terus dicek dulu. Oke, baiklah. Dalam hati gue mikir, terus kalau misalnya volumenya kurang harus ngeluarin lagi gitu kan, males ya. Terus akhirnya nunggu kurang lebih 10 menit lah, banyak tuh balik lagi, oke Pak aman, ini udah memenuhi standar untuk masuk ke lab. Langsung lah aku keluar, capcus. Ya udah, setelah sudah di atas sperma, pokoknya hasilnya tuh berapa hari sih waktu itu ya? Langsung kok, besoknya langsung jadi. Iya ya, langsung jadi. Terus ya udah, habis itu kita langsung ke Waluyo lagi buat baca tes darahnya gue, dia sama hasil sperma dibaca. Ya, dibacain semua hasilnya, tes lab itulah. Lab itu. Nah, pas dibaca, pokoknya setiap nunggu hasil lab mau dibaca, gue kan deg-degan banget. Mau baca sendiri juga nggak ngerti. Angka-angka itu nggak ngerti lah. Terus ya udah. Dan oh ya, karakter dokternya ini sebenarnya nggak serius. Cuman mungkin namanya juga udah profesor ya, udah aki-aki. Jadi lo kalau nanya banyak, misalnya istilah dokter apa gini, apaan tuh dok maksudnya gini-gini, pasti sama dia kayak udah nggak usah nanya, dijelasin emang ngerti. Tapi emang bener juga sih, nggak ngerti juga. Jadi beliau lebih menjelaskan intinya lu harus begini begitu karena hasilnya begini gitu. Nah ternyata darah gue waktu itu kekentelan. Nah gue tanya, kalau darah kekentelan itu efeknya jadi segala nutrisi tidak bisa masuk. Ya agak terhambat lah nutrisinya. That's why telur-telur yang ada di Mama Geor ini kecil-kecil ya. Emang langsung kelihatan sel telur ya? Kagak Geor. Oh iya, enggak ya? Kagak. Itu mah HSG ya? Itu mah pas bukan HSG, pas di kuret. Ya pokoknya ada lah part itu, salah. bukan itu. Ada salah. Pokoknya pas darah kekentelan. Nah, itu solusinya gue dikasih cairan, disuntik selama singkat gue 8 deh. 6 seminggu. Hah? Seminggu ya, lupa. Nah itu dikasih suntikannya juga nggak ya, jarumnya enggak ya, pokoknya di si cairannya itu
dan gak harus suntik di dia. Jadi katanya ya udah suntik di mana aja, di dekat rumah ada klinik nggak. Nah kebetulan kan dekat rumah sini di klinik ada kliniknya lumayan gede. Ya udah jadi sebelum berangkat kerja gue setiap hari suntik dulu. Suntiknya tuh di apa sih, Bokong, pinggang, ya, pinggul gitu deh. Pokoknya setiap hari sebelum berangkat pasti gitu, karena buat ngencerin darahnya lagi, buat normalin darahnya lagi. Dan akhirnya pokoknya setiap darah kental efeknya apa sih, pasti gue selalu browsing. Akhirnya gue browsing, wah ternyata efeknya lumayan juga ya, bisa penyakit jantung segala macem. Jadi ada nilai plusnya ya Gior ya, pas program itu jadi kayak cek kesehatan, jadi tahu info-info. Ya udah, nah kalau dia pas gue nih, pas dibacain hasil tes sperma sama darah, pertama tuh darah dulu. Kalau darah gue itu adalah jelek juga. Jadi istilah kedokterannya laju endap darahnya jelek. Penyebabnya itu sangat mempengaruhi kalau kata dokter terhadap tumbuh kembang sperma. Gue nanya laju endap darah tuh karena apa? Gue pikir karena makanan, kolesterol atau apa gitu kan. Karena gue kan juga nggak jaga makanan, makan aja. Ternyata kalau kata dokter biasanya ada infeksi dalam tubuh Anda. Infeksinya apa ya? Perasaan sehat-sehat aja. Dicek biasanya giginya pada bagus nggak, dokternya bilang gitu. Sedangkan gigi dia gigi gue tuh hancur. Gue itu kalau ke dokter Parno yang namanya ke dokter gigi. Jadi kalau yang namanya gigi sakit, Ponstan adalah obat saya. Sakit gigi Ponstan, besok sembuh. Sakit gigi lagi ya Ponstan lagi, gitu aja terus sampai gigi gue hancur. Ternyata begitu. Ya itu nanti pembahasannya lanjut lagi ya, yang ke dokter gigi ntar ya. Ya ke masalah dokter gigi entar pokoknya dari gigi jelek. Dan memang gigi gue banyak yang hancur, banyak mungkin banget. Orang-orang menganggap gigi itu hal sepele, bolong ya udah sakit ini. Tapi ternyata efeknya banyak. Besar, nah habis itu dibacalah hasil sperma ini yang cukup jeng-jeng sih menurut gue. Shock. Dokternya cuma ngelihat, baca, dan lama banget tuh ya momen dia baca itu tuh suka ngomong-ngomong kan. Gue juga udah deg-degan nih, ada apa nih kok lama. Langsung ke part 2 aja, buat part 2 aja. Bagaimana hasil tes spermanya? Sampai jumpa di part 2.